Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi memasuki, diizinkan Tuhan berada di Minggu Advent ketiga. Dan di hari Senin pagi ini, kita yang datang dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari bersama kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu luar biasa dan kuasanya Tuhan menjaga kehidupan kami. Ketika kami percaya bahwa di pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami boleh ada, kami boleh kembali menikmati nafas kehidupan, diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk boleh melanjutkan aktivitas kami. Itu adalah anugerah dan kesempatan yang begitu luar biasa dan begitu menakjubkan bagi kehidupan kami. Tuhan, ketika kami ingin memulai segala aktivitas dan kerja tugas layan kami mau melandaskannya itu dalam firman Tuhan. Biarlah kami saat ini yang datang, kami yang saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan, memahami, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 80, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Mazmur pasal 80, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di pagi hari ini kita kembali diizinkan masih ada di hari ini, itu tandanya Tuhan masih berkenan memberikan anugerah kehidupan bagi kita. Ketika kita sejenak, kita mau menoleh perjalanan kehidupan kita selama kurang lebih hampir 1 tahun ini. Bagaimana kehidupan yang kita alami? Kalau boleh saya wakilkan, mungkin di antara kita banyak mengalami kegagalan, putus asa, kehancuran, kejatuhan, kekhawatiran, dan masih banyak lainnya. Kita sebagai manusia pasti mengalami hal itu. Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang berjuang dalam proses keluar dari kesedihan, bangkit dari keterputusasaan, semangat menjalani apa yang sedang kita alami. Memang ini bukanlah perkara yang mudah, sebab kegagalan, kehancuran, sedih, kejatuhan, ratap tangis membuat kita tidak berdaya, membuat kita stres, tidak ada harapan, dan akhirnya berputus asa. Di dalam kondisi ini tak jarang kita akan kembali datang kepada Tuhan serta meminta pertolongan dari Tuhan. Kegagalan, kejatuhan, bahkan kehancuran yang pernah masing-masing kita alami nampaknya menjadi hal yang pernah terjadi dalam teks pembacaan kita di pagi hari ini. Nas dalam Mazmur 80 yang kita baca hari ini mengisahkan jatuhnya Israel Utara ke tangan Asyur, yang telah membawa mereka dan membuat mereka memiliki sikap yang menyembah berhala secara luar biasa. Mereka berseru kepada Tuhan pada ayat yang keempat, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bangsa Israel mengalami kebimbangan tingkat dewa. Mereka takut jika murka Allah dapat mengakibatkan bencana dan kehancuran di dalam diri mereka. Namun Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sudah dituliskan oleh pemazmur yang kita baca hari ini, yang menuliskan ini adalah Asaf. Asaf berdoa kepada Tuhan agar Israel dipulihkan. Asaf berseru kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembala mereka, gembala bangsa Israel dan raja yang perkasa. Asaf meminta keselamatan bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel diselamatkan, diampuni, dibebaskan, dilepaskan dari kehancuran dan kepunahan.
pemazmur, yaitu Asaf, berdoa seperti mengenang dan mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan, ini loh bangsamu. Karya penyelamatan Tuhan luar biasa ketika dulu bangsa Israel Tuhan pimpin keluar dari tanah Mesir dan menjadikan mereka umat dan bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar. Jadi nampaknya Asaf ingin mengingatkan bahwa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Asaf mengajarkan bangsa Israel, terlebih khusus kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, bahwa percaya kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan dan keselamatan bagi kita. Ini poin pentingnya. Percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan adalah sumber pertolongan dan keselamatan bagi kita. Kita juga percaya bahwa keperkasaan Tuhan, Tuhan datang menolong dan menyelamatkan kita lewat cara Tuhan yang ajaib. Begitu banyak cara yang Tuhan kirimkan bagi kita, lewat Bapak Ibu Saudara, lewat rekan pelayanan kita, mungkin juga lewat mujizat Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dari mana hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Itu terjadi ketika saat ini kita boleh ada bersama-sama bersekutu, melanjutkan kesaksian kehidupan, pelayanan, pekerjaan kita. Itu semua karena pengampunan dari Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa Tuhan benar adalah gembala yang menyelamatkan kawanan dombanya. Tuhan adalah gembala yang tetap menyelamatkan dan melindungi kita semua sampai saat ini. Begitu baiknya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sepanjang kehidupan kita kerap kali mendukakan hati Tuhan dengan berbagai macam dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat. Tapi apa? Kita tidak dibiarkan binasa. Kita tidak dibiarkan terlantar. Kita tidak dibiarkan menangis terus-menerus. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan mengangkat kita yang sedang terputus asa. Tuhan memberikan kita jalan keluar ketika kita mengalami persoalan. Tuhan yang adalah gembala kita menuntun kita masuk dalam kasih dan kemurahan-Nya. Tuhan begitu teramat baik dalam kehidupan kita. Mengampuni kita, tidak membinasakan kita. Padahal begitu banyak dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena kita adalah umat pilihan Allah, umat yang Tuhan Allah kasihi, kita tetap diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dari Tuhan. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang 11, Tuhan mengatakan, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah, musibah, bencana alam, apapun yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara kita di Lumajang yang sedang mengalami masalah lewat erupsi gunung, apapun yang sedang terjadi, impian kita yang kita harapkan tidak terwujud, tidak sesuai dengan keinginan kita, berantakan semuanya karena pandemi COVID tidak selesai, kita tetap menghadapinya dengan kuat dan tetap berpegang pada Tuhan. Sama seperti pemazmur yang tetap berharap, percaya pada pemulihan Tuhan. Pemazmur berseru, menggantungkan dirinya pada gembala yang menyelamatkan dombanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berpegang pada gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dituntun dan tetap disertai dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hilang arah. Ketika dengan kerendahan hati kita tulus datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, memberi kita kekuatan, dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Mari bersama saudaraku kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena di pagi hari ini kami dihimpun kembali oleh Tuhan. Boleh bersama-sama mengerti akan firman Tuhan. Boleh sama-sama dikuatkan akan apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap semakin hari percaya kepada Tuhan serta yakin bahwa kehidupan kami tetap dituntun dan disertai oleh Tuhan yang adalah gembala yang memiliki kami semua. Biarlah dalam satu hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang tetap menjaga, menyertai kehidupan kami, sehingga kami tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, sehingga kami tetap boleh bersama melayani Tuhan lewat setiap apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, bersamalah dengan kami, sehingga kami tidak takut dan gentar, dan Tuhan tetap selalu menyertai kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan